Menteri Yun menghadap Ibu Suri dan menyatakan keresahannya. Karena gadis yang diinginkan putra mahkota bahkan raja adalah Heo Yeonwoo, putri Heo Yang Jae. Ibu Suri minta Yun tenang. Masalah ini ada di tangannya. Dae Hyung tetap cemas. Tapi bagaimana jika anak itu menjadi selir istana kesayangan dan bagaimana jika dia melahirkan keturunan untuk pertama kalinya? Ibu Suri mengerti dan akan memikirkan cara. Yun mengingatkan. Dulu Anda bisa melenyapkan matahari atau Pangeran Uisung. Maka bulan juga tidak akan sulit. Lagi pula, Guk Munok yang adalah orang Ibu Suri. Para mahasiswa Sung Kyun Kwan berbaris rapi dan melakukan demo di depan istana. Mereka mengkritik pejabat yang selalu berasal dari keluarga Ibu Suri. Kami, para pelajar Sung Kyun Kwan yang menerima gaji pejabat tidak bisa duduk diam saja. Hong Gyu Tae yang memimpin demo itu. Ia berpikir kalau demo ini sebenarnya diatur oleh putra mahkota. Masa depan Joseon akan menarik. Raja membaca petisi mereka dan ingat kata-kata putra mahkota Hawon. Semuanya harus dilakukan dengan benar dan ditempatkan dengan benar. Saya percaya ini yang disebut politik itu. Semua hal khususnya masyarakat harus bisa menemukan posisi yang cocok untuk mereka. Ini yang akan saya lakukan jika saya menjadi raja. Bukankah ini dimulai dari pemilihan pendamping saya? Raja berkata, kalau begitu tunjukkan dan yakinkan aku. Raja tidak percaya. Putra mahkota berhasil menggerakkan Sung Kyun Kwan untuk demo. Tidak buruk putra mahkota. Mahasiswa Sung Kyun Kwan meminta raja menghapus hukum yang membuat keluarga raja bisa memilih putri mahkota. Raja mengumpulkan para menteri. Mahasiswa Sung Kyun Kwan sudah demo selama 5 hari dan mereka menuntut jawaban raja. Para menteri berkata ini tradisi. Entah para mahasiswa itu benar atau salah. Mereka ingin raja memberikan jawaban. Pihak Yun jelas tetap ingin Ibu Suri dilibatkan dalam pemilihan putri mahkota. Ini sudah tradisi turun-temurun. Raja harus menghukum pemimpin demo kali ini karena mereka keterlaluan. Penasehat Heo berkata bahwa mereka tidak bisa menghukum mahasiswa itu. Jika kita melakukannya dan menghalanginya, siapa yang punya keberanian untuk mengungkapkan pendapat tentang masalah negara dan mengkritik kebijakan nasional? Raja akhirnya memberikan jawabannya. Kalau pemilihan putri mahkota kali ini akan melanggar tradisi di mana biasanya Ibu Suri yang menentukannya. Raja sendiri yang akan membuat pilihan. Selain aku, akan ada anggota keluarga raja, pejabat dari 3 kementerian dan perdana menteri. Setiap keluarga akan mengikuti pemilihan dengan adil. Ibu Suri menemui raja untuk protes. Bagaimana raja bisa mendengarkan para pelajar? Raja tetap teguh. Ibu Suri berkata kalau pilihannya sudah dibuat atas dasar pemikiran yang mendalam dan bukan hanya hubungan keluarga. Raja merasa tidak masalah mengubah proses seleksi karena wanita yang cemerlang meskipun ia tidak ditentukan lebih dulu akan tetap terpilih. Bukankah begitu? Ibu Suri tersinggung. Jadi kau menentangku. Ibu Suri marah karena merasa raja tidak berbakti padanya. Raja menjawab, sebagai penguasa negeri ini, bagaimana saya hanya berbakti pada orang tua? Orang tua rakyat adalah raja. Jadi orang tua raja adalah rakyat. Ibu Suri mengingatkan raja, siapa yang membuat raja tetap bertahan di tahta dan siapa yang melindunginya dari tangan pemberontak. Kuharap kau tidak melupakan apa yang dilakukan klanku dan aku. Raja tidak akan melupakannya. Bagaimana mungkin saya bisa lupa? Demi kekuasaan klan, Ibu dan Yun Dae Hyung melakukan kejahatan kejam. Itulah sebabnya Pangeran Uisung dibunuh padahal ia tidak bersalah. Ibu Suri tertegun dan berkata kalau Seong Jo tahu itu maka dia harus tahu kalau Ibu Suri melindungi tahtanya dan membuat raja tidak perlu menumpahkan darah dengan tangannya. Raja mengatakan alasan mengapa ia tetap diam selama ini. Meskipun ia baru tahu kebenarannya setelah beberapa waktu, ia tetap berdiam diri selama 13 tahun untuk memenuhi bakti pada orang tua. Jadi, jangan mengajukan hal serakah lagi. Pemilihan putri mahkota akan dilakukan dengan adil. Raja memanggil Kasim untuk mengantar Ibu Suri kembali ke istananya. Ibu Suri kembali ke kamarnya dan terlihat murka. Ia mengancam Raja. Raja tidak bisa melakukan ini kepadanya. Kau lihat saja nanti. Wajah Ibu Suri terlihat mengerikan. Nyonya Heo mengajar putrinya memberi hormat dengan cara yang salah. Yeonwoo melakukannya dengan sempurna. Ibunya berkata itu terlalu bagus dan ingin agar saat Yeonwoo duduk, terdengar suara dari kakinya. Intinya, Nyonya Heo ingin agar Yeonwoo tidak terlalu sempurna agar tidak terpilih dalam daftar putri mahkota. Ibu Yeonwoo juga meminta putrinya berkata kalau hobinya adalah membaca dan menulis, bukannya menyulam atau sejenisnya. Katakan saja kau tidak pernah melakukannya. Tapi Yeonwoo mengerti maksud ibunya. Kalau tidak tahu itu namanya aneh. Yeonwoo berkata, jangan lakukan itu ibu. Apapun yang terjadi saya ingin menjadi anak yang bisa dibanggakan ayah. Jadi ibu lihat saja, Nyonya Heo menyerah. Ia memeluk putrinya erat-erat, antara bangga dan cemas. Keesokan harinya, para gadis mulai masuk istana untuk proses penyeleksian. Yeonwoo bertemu Bu Kyung dan keduanya tersenyum. Malamnya, Yeonwoo berdiri di halaman memandangi bulan. Ia ingat kata-kata putra mahkota Hawon. Kalau ia akan menunggu Yeonwoo, kau pasti akan menjadi putri mahkota. Yeonwoo berbalik dan melihat Pangeran Yang Myung. Yeonwoo kaget. Apa yang Anda lakukan di sini? Lalu Yeonwoo melihat baju Yang Myung. Apa Anda akan pergi ke suatu tempat? Sebelum aku pergi aku ingin melihat wajahmu jadi aku mampir. Yang Myung mendekatkan wajahnya ke wajah Yeonwoo. Sampai Yeonwoo menarik punggungnya. Ah tidak menarik. Karena aku sudah melihatnya. Baiklah aku pergi sekarang. Yang Myung berbalik. Yeonwoo bertanya apakah Yang Myung akan kembali.
Kenapa? Apa kau takut aku tidak akan kembali? Yeonwoo berkata kalau setiap kali Yang Myung tidak pernah mengirim kabar sehingga membuat banyak orang cemas. Yeonwoo ingin Yang Myung memberi kabar pada keluarganya di tengah perjalanannya. Yang Myung tiba-tiba bertanya apa Yeonwoo ingin pergi bersamanya. Yang Myung tahu kalau Bokyung sudah diputuskan menjadi putri mahkota dan Yeonwoo akan hidup menderita jika tidak terpilih. Jadi jika Yeonwoo mau pergi bersamanya, Yang Myung bisa melepaskan segalanya untuk melindungi Yeonwoo. Yeonwoo berkata kalau lelucon Yang Myung terlalu jauh. Benarkah? Terlalu jauh ya. Kau benar-benar tidak akan menyesal dengan jalan yang kau tempuh. Yeonwoo membenarkan. Yang Myung akhirnya memberinya semangat dan mengepalkan tinjunya. Kau harus menyingkirkan Putri Menteri Yun dengan satu pukulan. Mengerti? Yang Myung menjentik dahi Yeonwoo lalu pergi. Pangeran Yang Myung melompati tembok dan ternyata Chae-won telah menunggunya. Saya pikir saya bisa menemui Anda di sini. Won mengatakan kalau Yeonwoo berhasil masuk final. Ia heran kenapa Yang Myung tidak memohon pada raja demi Yeonwoo. Yang Myung menjawab dengan cerita filosofi. Ada seorang pria yang menemui Kong Hucu agar dipuji. Ayahnya telah memukulinya tapi pria itu tidak mengeluh. Bukankah itu bakti? Kong Hucu memarahinya. Bagaimana jika ayahmu memukulimu sampai mati? Itu akan membuatmu menjadi anak tidak berbakti. Kelak, jika ayahmu memukulimu tanpa alasan, kau harus lari. Won bertanya, apakah Anda melarikan diri? Pangeran Yang Myung berkata kalau dia adalah pohon dan ingin tetap di sini. Tapi angin tidak berhenti bertiup. Apalagi yang bisa ia lakukan kecuali lari. Yang Myung melihat bulan. Bulan itu, kemanapun aku pergi mungkin akan mengikutiku kan. Won dan Yang Myung memandangi bulan bersama. 10 hari kemudian, hanya ada 3 orang gadis yang masuk final. Seperti diduga, Bokyung dan Yeonwoo masuk final bersama. Raja menemui ketiga gadis itu dan berkata kalau mereka semua pasti sudah menderita dengan segala macam proses dan meskipun kalian takut, istana juga adalah tempat tinggal manusia. Jadi jangan terlalu takut. Hari ini, aku punya pertanyaan untuk kalian. Aku adalah Raja Joseon. Jika kau menilai aku dengan uang, berapa hargaku? Putri pejabat Choi Sang-jin silahkan menjawab lebih dulu. Choi bingung lalu menjawab 100.000 nyang bukan, 10 juta nyang. Nona Choi minta maaf karena tidak tahu nilai uang. Raja bertanya pada Bokyung, apa jawabanmu? Bokyung menjawab, kebajikan yang mulia lebih tinggi dari gunung Taibaek dan lebih luas dari laut. Bagaimana bisa menggunakan uang untuk mengukur? Sebaiknya menggunakan emas dan mutiara. Mohon izinkan saya berbicara dengan berani. Jika ada alat untuk mengukur luas langit dan kedalaman laut, jika saat itu tiba, tolong tanyakan lagi pada saya. Ibu Suri tampak puas dengan jawaban Bokyung. Raja lalu bertanya pada Yeonwoo, berapa hargaku? Yeonwoo menjawab, karena yang mulia bertanya, saya akan menjawabnya. Harganya 1 nyang. Putra mahkota Hawon sedang latihan memanah tapi tampaknya tidak bisa konsentrasi. Kasim Hyung Sun berlari-lari menemuinya. Bagaimana? Aku tanya bagaimana hasilnya. Heo Yeonwoo yang terpilih. Yeonwoo sudah mengenakan baju resmi putri mahkota dan ia menghadap raja, ratu dan ibu suri untuk memberikan hormat. Raja ingat jawaban Yeonwoo. Bagi rakyat jelata, tidak ada yang lebih berharga daripada 1 nyang. Orang yang memiliki 10.000 nyang adalah orang kaya dan tidak akan berpikir kalau 1 nyang itu berharga. Tapi jelas bagi orang yang tidak memiliki apa-apa, betapa berharganya 1 nyang itu. Jadi raja berharga 1 nyang karena raja berharga bagi semua orang, kaya ataupun miskin. Raja tersenyum dan berkata pada ratu, ini adalah menantu yang benar-benar sulit dicari. Ratu Han juga terlihat senang. Yang Anda katakan itu benar. Ini sungguh-sungguh keberuntungan bagi negara kita. Raja berkata ia baru saja merasa gembira karena mendapatkan ayah dan kakak Yeonwoo, dan berpikir kalau ia memiliki putri secantik dan sebijaksana dirimu. Benar-benar anugerah bagi negeri ini. Raja meminta Ibu Suri mengatakan sesuatu yang baik pada putri mahkota. Ibu Suri yang jelas kelihatan tidak senang hanya berkata, orang tua seperti aku ini bisa bicara apa? Tolong layani putra mahkota dengan setulus-tulusnya. Yeonwoo menjawab, saya akan mengingatnya dalam hati. Minhua tidur dan menolak makan. Dayangnya berkata kalau Minhua bahkan tidak menghadiri pertemuan dengan putri mahkota. Minhua tidak peduli. Apa hubungannya denganku? Dayang bingung karena Minhua sepertinya menyukai Yeonwoo. Minhua kesal. Itu karena aku pikir ia akan menjadi adik iparku. Jika ia bisa, kenapa aku tidak? Minhua minta pelayan menyingkirkan meja makannya. Ratu Han masuk dan bertanya apa yang terjadi. Minhua memohon ibunya untuk membujuk ayahnya agar mengizinkannya menikah dengan Yong. Karena kalau bukan dia, Minhua akan mati. Ratu Han marah dan jelas menolak keinginan Minhua. Minhua menangis. Aba mama, kakak, Yeonwoo, saya membenci mereka semua. Saya juga membenci ibu. Minhua langsung berlari keluar. Ratu dan para dayang terkejut dan mengejarnya. Ibu Suri sedang merenung di kamarnya dan Minhua tiba-tiba masuk sambil menangis keras. Nenek, tolong yakinkan Aba Mama agar mengizinkan Guru Heo menjadi suamiku. Ibu Suri terkejut. Ia melihat Ratu dengan bingung. Ada apa ini? Ratu Han duduk di depan Ibu Suri dan minta maaf. Ia kelihatan malu dan serba salah. Ratu memerintah Dayang segera membawa Minhua kembali. Ratu juga pamit keluar. Ibu Suri tiba-tiba mendapat ide. Yang Nok yang berdiri melihat langit. Ia melihat bulan yang ditutupi awan badai gelap. Wajah Nok yang terlihat cemas. Asisten yang mendekat.
Ada apa? Wanita itu berkata kalau Ibu Suri memanggilnya secara rahasia. Dayang istana mengantar Yeonwoo ke pavilionnya dan menjelaskan kalau pavilion ini bernama Secret Moon yang khusus dipilih oleh raja untuk Yeonwoo. Pavilion ini juga yang paling cantik di istana. Yeonwoo tersenyum membenarkan. Sesuai dengan namanya, tempat ini memang benar-benar indah. Dayang istana memohon agar Yeonwoo tidak berbicara dengan bahasa resmi kepadanya. Dayang istana tersenyum, lalu memberikan sapu tangan sutra. Mungkin Anda akan membutuhkan ini. Mulai besok, Yeonwoo harus mengikuti sepui, semacam latihan mengikuti berbagai upacara tradisional. Dayang istana meninggalkan Yeonwoo sendiri. Setelah sendirian, Yeonwoo merasa kesepian dan merindukan ibunya. Yeonwoo tiba-tiba menangis. Ia segera mengambil sapu tangan itu dan sadar kalau ini mungkin maksud perkataan Dayang tadi. Tangis Yeonwoo semakin keras dan ia harus membuka sapu tangan untuk menahan air mata. Iba-iba Yeonwoo melihat tulisan. Tangisnya langsung berhenti. Ada surat dari putra mahkota Hawon. Apa kau menangis karena kau meninggalkan keluargamu? Jika benar, bukalah jendela dan lihatlah. Yeonwoo tertegun, lalu berjalan dan membuka jendela. Hawon dan Kasim Hyung-sun berdiri di jendela. Hawon tersenyum lebar. Yeonwoo kaget. Apa aku membuatmu takut? Yeonwoo melihat kanan kiri. Kenapa Anda ke sini? Ini adalah tempat yang tidak boleh Anda datangi. Kenapa Anda ke sini? Hawon dengan santai menjawab kalau ia menyuap seseorang. Yeonwoo tampak kesal dan segera menutup jendelanya. Hawon kaget. Yeonwoo, apa kau bisa tunggu sebentar? Yeonwoo menjawab dari balik jendela. Tolong kembalilah. Yang mulia akan menjadi teladan bagi rakyat. Dasar negara ini. Karena tidak ada jawaban. Yeonwoo penasaran dan membuka jendelanya lagi. Ternyata Hawon sudah pergi. Yeonwoo langsung berlari menyusul Hawon. Ia keluar dari kamar dan berteriak memanggil Hawon. Yeonwoo tertegun. Hawon sudah berdiri di depannya sambil tersenyum. Bersama Kasim Hyung-sun, dayang-dayang dan pengawal serta panggung boneka. Ada 2 kursi di depan panggung. Apa kau sudah berhenti menangis? Hawon sudah mendapat izin khusus dari raja untuk acara ini jadi ia minta Yeonwoo tidak khawatir. Hawon menyiapkan kouji khusus untuk Yeonwoo. Karena mereka sama-sama tidak bisa tidur. Lebih baik nonton bersama-sama. Hawon menunjukkan tempat duduk Yeonwoo. Yeonwoo berjalan mendekat. Hawon mengulurkan tangan. Yeonwoo membalas uluran tangan Hawon dan duduk di kursinya. Hawon duduk di sampingnya. Keduanya tersenyum. Hawon berbisik. Ini pertunjukan dadakan. Tolong kau bermurah hati meskipun pertunjukannya jelek. Kasim Hyung-sun yang jadi dalangnya dan ia tersenyum lebar sambil menunjukkan boneka pangeran dan putri. Yang Nok yang menghadap Ibu Suri. Ia terperanjat. Apa yang Anda katakan? Ibu Suri ingin Nok yang membunuh Yeonwoo. Aku memintamu untuk menyingkirkannya. Yang mulia raja sudah meningkatkan penjagaan di istana putri mahkota. Tidak mungkin membunuh atau meracuninya. Hanya kau yang bisa melakukannya tanpa mendekatinya. Nok yang menolak. Tugas saya adalah berdoa untuk kesejahteraan keluarga raja. Karena dia telah menjadi putri mahkota. Dia telah menjadi bagian dari keluarga raja. Ibu Suri berkata, situasinya terlihat buruk untuk Seong Suchong. Sekarang ya kan? Para sarjana terus saja minta agar Seong Suchong dibubarkan. Sebenarnya, Seong Suchong hanya bertahan saja. Jika aku tidak menyediakan semuanya, apa yang akan terjadi nanti? Nok yang bertanya, apa Anda mengancam saya sekarang? Ibu Suri menjawab dengan tegas bahwa ini adalah perintah. Dia tidak akan menjadi putri mahkota lagi setelah kau membunuhnya. Kau yang terus berkata kalau putri menteri personel Yun akan menjadi putri mahkota. Kau harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kau katakan. Pakai ilmu hitammu dan bunuh anak itu. Heo Yeonwoo. Nok yang shock. Ia berjalan kembali ke Seong Suchong dan masuk ke aula 2. Nok yang jatuh ke lantai dan menangis. Ari, akulah orangnya Ari. Orang yang akan membuat anak itu mati. Sebenarnya adalah aku. Katakan padaku Ari. Apa yang harus kulakukan? Anak itu atau Seong Suchong? Dari dua itu, mana yang harus kulindungi? Nok yang mengalami kerangsukan lagi dan sekarang ia dibawa ke kuburan di atas tebing lagi. Kali ini Nok yang melihat pita merah Seong Suchong di atas ranting dan ia mengambilnya. Ada tulisan, 2 orang, dan kerja. Lalu huruf-huruf itu menguap dan membentuk satu kata, Wu atau Mu. Yang Nok yang gemetar, Hawon dan Yeonwoo tertawa lebar menikmati pertunjukan boneka Kasim Hyung-sun. Sayup-sayup terdengar suara Nok yang, meskipun berada di dekat matahari akan menarik bencana. Takdir akan memaksanya berdiri di samping matahari dan melindunginya. Apakah aku benar-benar harus membunuhnya? Sang putri mahkota.